Sumatera Barat, intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Di balik angka korban, kerusakan, dan kepedihan, tersembunyi kisah tentang hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan budaya, hubungan manusia dan teknologi yang saling terhubung. Jadi, video yang saya jelaskan saat ini, saya itu mencoba membaca bencana bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai cermin dari hubungan kita sebagai manusia dengan dunia. Dalam perspektif ilmu budaya, hubungan manusia dengan alam adalah relasi yang seharusnya seimbang. Namun, ketika hujan ekstrim datang, daya tampung alam itu sudah melemah dan tak mampu lagi menahan tekanan. Akibatnya, banyaknya bencana alam yang terjadi seperti Galodo, lalu ada banjir, lalu ada longsor dan yang sebagainya. Itu karena alam sudah tidak mampu lagi menampung tekanan yang ada. Kawasan hutan dan perbukitan yang dulunya lebat, kini dialihfungsikan menjadi lahan sawit, karet, dan sebagainya. Bahkan banyaknya pemukiman yang merapat ke bantaran sungai serta kurangnya perlindungan hutan membuat aliran air tak bisa terbendung. Akibatnya, banyaknya banjir secara besar-besaran di Sumatera Barat, lalu adanya Galodo, dan tanah longsor. Kenapa hal itu terjadi? Karena perbedaan misalnya kayak hutan pohon itu biasanya yang di hutan itu bersifatnya tuh akarnya tunggang. Akar tunggang itu tuh dia tuh menahan tanah karena dia tuh akarnya tuh menyucuk ke dalam gitu. Beda sama pohon sawit. Meskipun mereka berdua ini sama-sama pohon, tetapi pohon yang di hutan sama pohon sawit itu beda. Karena pohon sawit itu akarnya serabut, bukan akar tunggang. Akibatnya pohon sawit itu dia tidak bisa menahan tekanan di tanah. Akibat air itu dia bukan untuk penyerapan air gitu. Karena itulah banyaknya terjadi banjir dan juga Galodo. Meskipun mereka itu sama-sama pohon, tetapi mereka itu berbeda. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi bencana selalu banyak membawa penderitaan. Ribuan warga mengungsi, kehilangan rumah, mata pencarian, bahkan anggota keluarga.
Bagi masyarakat Minangkabau, alam selama ini dianggap sebagai guru atau pedoman. Pepatah alam tak kambang jadi guru mengajarkan bahwa manusia harus membaca tanda alam. Namun, ketika relasi dan keseimbangan ini terganggu, alam bukan lagi menjadi guru namun menjadi peringatan. Namun, penderitaan ini juga memperlihatkan sisi lain, bagaimana manusia membangun solidaritas. Di dapur umum, perempuan dan ibu-ibu memasak untuk ratusan orang. Pemuda banyak membagikan pakaian, selimut, air bersih, makanan, dan kebutuhan bayi. Disinilah terlihat dimensi kemanusiaan. Kita rapuh, namun juga tetap mampu bangkit bersama. Teknologi hari ini memainkan peran penting. Peta cuaca, radar, dan peringatan dini membantu masyarakat memahami pergerakan siklon senyar. Drone juga digunakan untuk memantau jalur Galodo dan memetakan daerah terpencil yang terisolasi. Sosial media juga menjadi ruang informasi yang cepat, seperti untuk penggalangan dana secara online bisa dilakukan melalui sosial media, lalu sumbangan untuk kebutuhan logistik, lalu untuk juga koordinasi relawan, dan juga daftar-daftar tempat pengungsian. Tapi, teknologi itu juga memiliki batas. Ketika listrik padam, sinyal hilang, atau akses jalan terputus, kita sadar bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan manusia. Teknologi itu hanya bisa melengkapinya, namun tidak bisa menggantikannya. Dalam konteks budaya Indonesia, terutamanya budaya Minangkabau, bencana itu tidak hanya dipahami sebagai peristiwa fisik, tetapi juga ada peristiwa spiritual dan sosial. Kayak contohnya itu ya, adanya tradisi selamatan, doa bersama, berzikir yang dilakukan setelah bencana sebagai bentuk permohonan keselamatan dan penyembuhan batin. Gotong royong dan kerja bakti menjadi kekuatan utama yang kita miliki. Anak nagari turun ke lapangan membantu memperbaiki jalan, membersihkan sungai, dan membantu warga yang kesusahan. Hal ini bukannya perintah, tetapi adalah keinginan dari dalam diri sendiri sebagai manusia yang memiliki nilai sosial dan juga tolong-menolong. Di balik buruknya bencana itu juga bisa menjadi ruang untuk menunjukkan relisiensi budaya atau kekuatan bertahan yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam masyarakat Minang, mitos alam bukan hanya sekedar cerita. Ia adalah mekanisme budaya untuk mengajarkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Cerita tentang sungai yang marah atau bukit yang hidup sebenarnya adalah metafora ekologis. Ketika Galodo datang, masyarakat membaca itu sebagai tanda untuk menghormati ulang hubungan antara alam dengan leluhur. Bencana akibat siklon senyar mengingatkan kita bahwa ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam dapat membawa penderitaan besar. Namun, budaya menunjukkan jalan keluar. Gotong royong, kerja bakti, selamatan, musyawarah, nilai seia sekata, serta solidaritas menjadi jembatan antara manusia dan alam. Ketika budaya bersanding dengan teknologi, peringatan dini, pemetaan resiko, dan edukasi lingkungan, Indonesia dapat membangun adaptasi berkelanjutan. Karena pada akhirnya, budaya bukan hanya warisan, tetapi kompas menuju masa depan.